podcast Public Health Podcast. Halo Velas, kembali lagi dengan Public Health Podcast, podcastnya Hima IKM. Halo Velas, kenalin aku Nada Putri Satliani, bisa dipanggil Nada. Aku dari IKM Angkatan 2024 dan aku juga salah satu staf PSDM Hima IKM KMFKM Unan Kabinet Arta Pradipa. Nah, kan kita udah kenalan nih. Pada penasaran gak sih hari ini kita mau ngebahas apa? Kali ini kita mau ngebahas apa sih di podcast kita yang kali ini? Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas penggunaan vape atau rokok elektrik itu dampak kesehatan reproduksinya pada wanita. Seperti yang kita tahu, penggunaan vape atau rokok elektrik itu semakin harinya semakin meningkat nih Velas. Apalagi vape itu dianggap sebagai alternatif yang lebih baik daripada rokok yang biasa dijual di konvensional. Tapi kita nggak ngebahas itu aja, kita juga mau ngebahas apa sih dampak untuk kesehatan reproduksi bagi wanita. Apakah benar-benar membahayakan atau hanya sekedar isu saja? Nah, untuk saat ini kita sudah kedatangan narasumber keren kita, salah satu dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Izin Ibu, boleh Ibu perkenalan terlebih dahulu Ibu kepada para audiens kita. Oke, terima kasih Nada. Halo adik-adik semua, apa tadi panggilannya Velas ya? Oke, perkenalkan saya Yesi Markolinda, ya kan, sehari-harinya bertugas di FKM Unan di bidang ilmu kesehatan reproduksi. Halo Ibu Yesi, wah keren banget nih, ini ibunya udah pakar banget di kesehatan reproduksi. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari Velas itu pastinya bakal terjawab, ya betul nggak sih Bu? Insya Allah. Ya. Jadi kita hari ini mau ngebahas namanya vape nih Bu, atau rokok elektrik, dan dampak untuk kesehatan reproduksinya bagi wanita. Jadi seperti yang sama-sama kita ketahui nih Bu, kayak di lingkungan sekitar ataupun di tongkrongan, di kampus, di rumah itu udah marak banget penggunaan vape atau rokok elektrik ini. Nggak cowok aja, tapi sebenarnya kenapa sih Bu vape ini bisa sebegitu populernya gitu, sebegitu menariknya tuh di mata para penggunanya gitu? Mungkin Ibu bisa kasih tahu sedikit. Oke, ya. Baik, vape ini kenapa begitu populer, terutama di kalangan remaja ya, atau dewasa muda, teman-teman kelompok dari usia produktif nih ya. Jadi merunut ke belakang sejarahnya itu dia mulai adanya itu kan dari tahun 2000-an ya, 2000. Jadi bahkan yang pencipta pertama kali terkait dengan vape tadi itu ditujukannya sebenarnya untuk smoking cessation. Oh gitu. Untuk untuk pengobatan supaya orang itu berhenti merokok. Ya, jadi diupayakan memang mirip dengan didesain, akhirnya itu mirip dengan rokok. Ya, ada yang pertama kali itu mirip sekali dengan kayak rokok betul itu ya, rokok konvensional itu akhirnya mengalami transisi perubahan ya desain sampai dia jadinya ada sekarang itu di bawahnya itu ada baterainya lebih besar, kemudian ada atomizernya itu betul, untuk pemanas, di atasnya baru liquidnya, di atas liquidnya baru tuh yang langsung untuk ke oral, ke mulut ya. Nah, jadi dia menawarkan untuk smoking cessation-nya itu ada variasi rasa. Katanya malahan ada di ininya di apa namanya disampaikan bahwa itu nikotin free product. Ya, betul. Nah, padahal sebenarnya itu kebijakan regulasi terkait dengan itu antar negara tuh belum jelas berapa kandungan nikotinnya, harusnya yang boleh diizinkan berapa. Dengan adanya variasi rasa tadi itu, Ibu belum pernah nyoba sih ya. Cuman dari ada yang nge-spill terkait dengan pot tadi, kayak pot atau di Amerika tuh namanya Juul. Enak katanya, tapi di balik itu entahlah ya, banyak sebenarnya senyawa-senyawa yang aerosol tadi itu yang terhirup. Di balik itu dari enak rasanya tadi itu, makanya banyak orang nyari. Bahkan akhirnya anak-anak kayak di Amerika tuh berbondong-bondong nyari itu. Dan karena ukurannya yang slick, compact, mudah dimasukin. Orang tua nggak tahu, tapi akhirnya ketika anaknya sudah mengalami adiksi dari nikotin tadi itu, orang tuanya akhirnya baru dilibatkan.
Jadi kalau dengan banyaknya varian rasa tadi itu ya kan, yang dibandingkan dengan rokok konvensional yang mungkin kalau kita sama-sama lihat itu rasanya mungkin ada mentol aja, terus rasa-rasa yang biasanya, yang originalnya. Nah jadi dengan adanya vaping tadi ini, dengan banyaknya ragam rasa tadi ini, itu yang akhirnya banyak orang FOMO nih, pengen nyoba. Apalagi nih anak-anak yang fear of missing out, ya remaja-remaja tuh banyak berduyun-duyun untuk nyobain yang namanya vaping ini gitu. Jadi karena rasanya nih yang beragam nih Velas, kata Ibu, karena dibandingkan rokok konvensional yang cuman beberapa rasa Ibu, kayak mentol, sedangkan kalau vaping itu berbagai rasa, jadi makanya berbondong-bondong gitu ya Ibu ya. Jadi setelah kita bahas tadi kenapa orang bisa lebih tertarik vape daripada rokok konvensional, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu kandungan apa aja sih Bu yang ada di dalam cairan vape yang beresiko bagi kesehatan reproduksi perempuan? Oke. Mari kita rinci satu-satu. Dia nggak banyak sebenarnya ya kan. Kalau kita sama-sama lihat ya, mungkin ada di sini udah biasa juga lihat, atau mungkin lihat teman-temannya ada yang pakai nge-vape gitu ya kan. Jadi dari namanya aja itu vape ya, vapor, aerosol dia. Itu dari liquid tuh kenapa bisa jadi vapor atau jadi aerosol. Jadi ya kalau kita lihat susunannya itu ya kan, di bawahnya ada baterai, kemudian ada atomizer yang memanaskan si liquid tadi sehingga dia berubah menjadi aerosol. Pertama ada nikotinnya. Nah, kemudian kan berapa persen Bu kandungan nikotin? Masing-masing semua negara di seluruh dunia ini belum ada punya kebijakan yang pasti berapa ambang batas nikotin yang diizinkan dalam setiap vaping. Di kemasan yang ada di terpampang ya adalah setiap vaping itu kadang-kadang dia, jadi ini yang bikin masalahnya di situ ya. Jadi karena tidak ada kebijakan atau regulasi terkait dengan itu, ya udah nggak loss aja gitu ya kan. Dan kemudian ada nikotin untuk pelarutnya atau solvennya namanya ya. Solvennya itu ada propilen glikol. Propilen glikol ini banyak dipakai di medis, untuk obat-obatan banyak ya. Nah, tapi itu biasanya dia untuk pelarut. Nah, yang bedanya di sini dia kan berubah jadi aerosol, dia di inhale, terhirup. Nah, di situ ya. Kemudian ada vegetable glycerin. Nah, kemudian ada lagi namanya flavoringnya, kemudian ada aditif yang lainnya, dan juga materi-material yang lainnya. Jadi ketika coil tadi itu dia panas ya, menerima panas dari baterai yang sudah diklik fire tadi itu panas, dia kemudian akhirnya dia panas, berupaya untuk merubah dari liquid tadi menjadi aerosol atau vapor tadi itu. Di situ mulai terjadi rilis dari chemical yang nggak bagus buat tubuh kita, terutama perempuan ya kan. Dan laki-laki juga sama aja. Jadi apa aja tuh, ada namanya yang volatile organic compounds. Apa aja itu? Ada formaldehid, ada benzen di situ ya kan. Nah, itu yang semuanya adalah senyawa-senyawa yang masuk dalam klasifikasi endocrine disruptive chemicals. Jadi secara tidak langsung dia akan mempengaruhi hormon steroid kita ya. Nah, jadi kemudian juga ada nikotinnya, jelas dia ya kan, juga pengaruh juga buat kesehatan kita gitu. Nada. Jadi menurut Ibu gimana tuh vape kalau misalnya remaja perempuan yang menggunakan vape itu Bu? Oke. Kalau terkait remaja perempuan menggunakan vape itu mungkin kalau dilihat dari masyarakat mungkin dianggap agak sedikit aneh ya, atau bizar ya, karena kebanyakan yang kalau kita lihat atau sering kita lihat itu justru dari laki-laki. Gimana nih dampak vape tadi itu bagi kesehatan reproduksi wanita Ibu? Oke, mungkin boleh Ibu jelasin sedikit. Oke, baik. Dampaknya seperti apa ketika tubuh kita terpapar dari senyawa-senyawa yang endocrine disruptive chemicals tadi itu ya kan, dari mulai formaldehidnya, benzennya, kemudian di situ juga ada plumbum atau timbal, di situ banyak yang lainnya ya, dari coilnya tadi itu ya kan. Nah, apa tuh impactnya? Yang pertama-tama dia akan terjadi namanya pada pembuluh darah tuh vasokonstriksi.
Ya, vasokonstriksi. Apa ya kalau misalnya pembuluh darah itu menyempit, apa yang terjadi? Berarti kita bisa namanya kena ada permasalahan, berarti hipertensi yang kalau tidak ditanggulangi lebih lanjut, kemudian nanti dampaknya secara itu juga bisa kalau ke perempuan itu berdampak pada ovarian reserve namanya. Jadi ovarian reserve itu dia kalau kita adik-adik yang masih muda-muda, anak-anak perempuan itu anti Mullerian hormonnya itu AMH-nya itu masih bagus ya, masih tinggi gitu ya kan, itu ada range-nya tuh nada. Nah, kalau teman-teman ya perempuan ini remaja-remaja, bahkan kalau kita lihat di Amerika tuh usianya tuh udah jauh lebih muda, umur sekitar 9 tahun ada ya kan, 13, 15 sudah mulai mereka tuh nge-vape ya kan. Itu tuh dikhawatirkan dia AMH-nya akan turun terus. Karena dia berpengaruh tadi, dia kan endocrine disruptive chemicals ya, jadi dia tuh akan mempengaruhi itu, sehingga apa resiko nanti ke depannya kalau tidak diperhatikan ya, akhirnya orang yang bersangkutan tuh bisa infertil. Coba dilihat kalau kita prevalensi terkait dengan orang yang merokok ini sekarang, atau nggak prevalensi infertilitas di year by year ya sekarang, coba dilihat ya, bisa itu jika tidak diinikan bisa memang akan melonjak terus terkait dengan infertilitas ini. Berarti secara tidak langsung seperti itu dampaknya kepada tubuh perempuan, dan juga laki-laki juga sama. Oke, Nada agak sedikit penasaran nih Bu, kenapa sih dampak vape itu tuh lebih rentan kepada perempuan daripada cowok gitu? Oke, nah kenapa dampaknya lebih rentan pada perempuan? Mungkin kalau dari kita lihat perempuan ini kan memang dia dari siklus hidupnya mungkin akan nampak begitu jelas, karena perempuan itu next setelah dia masuk dari remaja, kemudian mereka dewasa ya kan, kemudian mereka menikah. Salah satu tugas perempuan ketika menikah kodratnya itu adalah hamil. Nah, hamil, bersalin dan yang lain-lainnya. Nah, bisa dibayangkan ketika perempuan dengan kondisi mungkin ketika remajanya atau anak-anaknya sudah terpapar dengan namanya vape ya, vape tadi itu yang berpengaruh terhadap anti Mullerian hormonnya tadi itu yang semakin menurun, tentunya risiko dia untuk hamil susah. Ya, karena apa, folikelnya tadi nggak bisa berkembang, ya folikelnya tidak bisa berkembang, tidak bisa matur, tidak bisa ovulasi, ya. Jadi kalau misalnya ketika perempuan itu dia akan terjadinya perubahan tuh ketika sel telurnya tuh dirilis ketika dia ovulasi, dan nanti misalnya kalau sudah menikah kan ketemu tuh dengan sel sperma. Nah, itu yang chance-nya untuk perempuan-perempuan nanti yang sudah menikah itu yang risikonya untuk hamilnya tuh sulit. Yang kemudian lagi kalau remaja gimana nih Bu gitu, yang apa yang harus di-aware nih, diperhatikan betul. Dia untuk haidnya, ovulasi. Susah ya, berarti dia untuk datang bulan yang secara reguler setiap bulan itu otomatis akan bermasalah gitu. Karena apa, folikelnya itu tidak akan bisa berkembang. Karena apa? Karena anti Mullerian hormonnya tadi itu sudah turun ya, nggak bisa haid secara teratur, kemudian permasalahan-permasalahan yang lainnya mungkin dari hipertensi juga yang harus apalagi kalau misalnya perempuan-perempuan itu misalnya ibu hamil atau mungkin akhirnya mungkin bisa berdampak pada janinnya seperti itu. Wah, cukup serius ya Bu berarti dampaknya kalau untuk wanita ya Bu. Jadi mungkin Velas ada yang bertanya nih Bu, berdasarkan penelitian yang telah ada, apakah memang ada nih Bu hubungan tentang penggunaan vape tadi yang secara signifikan antara penggunaan vape pada perempuan sama risiko infertilitas pada perempuan Bu? Baik, tadi terkait dengan bagaimana chance-nya dari perempuan yang menggunakan vaping, dia akhirnya mungkin risiko kedepannya dia mengidap namanya infertilitas tadi itu tentu sangat amat berkaitan ya. Dari hasil riset pun memang sudah menunjukkan atau melaporkan beberapa kejadian-kejadian pada perempuan-perempuan yang menggunakan vaping tadi itu ya kan. Nah, infertilitas ini sendiri tentunya untuk mengukurnya tadi itu memang harus ada dengan metode yang jelas. Dan apakah nanti terkait dengan prevalensinya itu bisa teramati dengan baik Bu? Karena kalau kita lihat di Indonesia ya, terkait dengan kasus-kasus infertilitas itu biasanya akan terkuatnya ketika yang bersangkutan sudah menikah ya. Kalau misalnya karena memang kita kadang-kadang kesadaran masyarakat kita aware dengan kondisi tubuhnya, haid setiap bulannya, kadang-kadang yang masih belum belum baik, kadang-kadang kalau misalnya yang bersangkutan belum menikah tuh kadang-kadang tidak teramati itu terkait dengan infertilitas tadi ini. Misalnya yang paling mudah itu diamati adalah ada nggak haid secara teratur.
Ya, kalau misalnya sudah tidak ada haid secara teratur setiap bulannya, sudahnya tentunya ini menjadi harusnya diperhatikan betul oleh yang si perempuan tadi, bahwasanya harus mungkin pergi ke dokter gitu untuk memeriksakan ada apa sebenarnya sebetulnya gitu, apa yang salah di situ. Nah gitu. Kalau dengan kaitan dengan infertilitas memang ya dengan anti-Mullerian hormon tadi itu jelas ya bagaimana AMH itu secara signifikan memang ditemukan pada perempuan-perempuan yang menggunakan vaping itu dia dropping turun terus ya. Jadi risikonya kayak memang anti-Mullerian hormon itu memang untuk folikulogenesis atau perkembangan dari folikel tadi itu sampai dia matur dan akhirnya dia bisa melepaskan ovum atau oosit tadi itu ketika ovulasi. Yang dikhawatirkan adalah ketika perempuan itu secara ini memang dia menggunakan vaping, dia nggak akan bisa ovulasi, nggak akan bisa rilis sel telur atau egg tadi itu. Ketika perempuan sudah menikah, di mana terjadi hubungan suami istri, ya kan ada di situ sel telur dan sel sperma bertemu, terjadi pembuahan. Nah, sebagai dari pembuahan itu ada embrio. Embrio itu dia harus mengalami namanya implantasi di dinding rahim. Nah, ketika perempuan ya itu dia rutin menggunakan vaping tadi atau dia terkena paparan mungkin yang lainnya terkait dengan vaping tadi ini, dia chance untuk proses implantasi embrio di dinding rahimnya itu akan kesulitan ya, karena dikarenakan tadi hambatan dari hormon-hormon steroid tadi itu yang progesteron salah satunya yang memang berfungsi untuk penebalan dinding rahim itu juga akan ikut terhambat dikarenakan endokrin disruptive chemical yang dirilis dari vaping tadi gitu Nadia. Wah, berarti berbahaya banget nih ya Bu dampaknya kalau untuk perempuan ya Bu. Nah ini ada juga nih Bu pertanyaan dari Velas itu tuh ada yang beranggapan kalau misalnya asap dari vape tadi itu bukan tidak sih tapi lebih berbahaya kurang berbahaya daripada rokok konvensional. Apakah benar seperti itu Ibu? Apakah asap dari vape tadi tidak memberikan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi wanita Bu? Ya, baik ya kan. Jadi paparan dari vaping tadi ini sebenarnya sama bahayanya, juga ada dampaknya tentunya negatifnya pada perempuan ya, orang lebih seperti itu ya, namanya ada second hand berarti ya, second hand smoking seperti itu atau vaping ya. Nah bahkan third hand ya, terpapar juga dia sama, terpapar juga kayak di meja, di baju orang yang perokoknya seperti itu. Jadi kan kalau kita bahas tadi di awal itu dia terkait dengan bagaimana dia dirubah jadi liquid, jadi akhirnya jadi senyawa aerosol tadi itu ya kan, ada rilis senyawa-senyawa karsinogenik tadi itu sama bahayanya. Tapi kalau memang dari hasil risetnya memang jauh lebih berbahaya yang rokok konvensional. Bahkan data-data terkait dengan bagaimana dampak bagi kesehatannya pun yang sekarang dirilis itu banyak yang memang terkait dengan rokok konvensional. Ya cuman mereka melihatnya lebih lanjut terkait dengan paparan dari bagaimana kandungan dari yang di aerosolnya tadi itu, ada formaldehid ya, senyawa-senyawa karsinogenik tadi itu memang dirunut dari literatur memang dampaknya sangat tidak baik bagi kesehatan, terutama kesehatan reproduksi perempuan seperti itu. Begitu Velas. Jadi vape ini sangat merugikan nih bagi penggunanya maupun yang menghirup asapnya. Jadi yang nggak nge-vape pun bisa kena dampaknya nih Velas. Jadi kita perlu nih, kita sebagai yang tidak nge-vape ini kita perlu juga was-was nih dengan orang yang vape ya Ibu. Kita harus jaga jarak juga nih ya Ibu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu banyak dari perempuan muda nih Bu, dia merasa vape ini lebih aman daripada rokok konvensional gitu, karena dari bentuknya kan nggak seberbahaya rokok yang dibakar gitu ya Bu. Asapnya juga nggak mengepul kayak asap rokok gitu Bu. Jadi gimana tanggapan Ibu terkait anggapan tersebut Bu? Ya, kembali lagi ya kan, fenomena terkait dengan ini seringkali dikarenakan minimnya pengetahuan dari remaja, khususnya remaja putri terkait dengan vaping tadi ini. Jadi yang mereka lihat adalah bagaimana teman-temannya, mungkin ya teman-teman sebayanya banyak yang nge-vape ya atau vaping ini, udah gitu yang itu satu ya. Kemudian ada ya tren yang kayak FOMO tadi itu ya kan, jadi ikut-ikutan ya kan, ngetren dan juga ternyata enak loh rasanya
rasanya, kembali lagi rasanya tadi, karena ibu juga ada tanya dengan beberapa mahasiswi ya kan yang suka itu memang enak Bu rasanya katanya. Jadi beberapa hal inilah akhirnya yang seringkali mereka pandang gitu kan, mereka ingin membeli vaping tanpa mengkaji lebih lanjut dampak sebagainya bagi kesehatan terutama perempuan gitu ya kan. Jadi ini tuh gitu tuh Nadia. Jadi sama halnya akhirnya bukan hanya remaja perempuan tapi juga anak-anak juga sangat banyak sekali gitu yang merokok menggunakan vaping ini gitu. Nah tadi Ibu ada nyinggung ya Bu, karena kurangnya pemahaman ya kan Bu. Jadi menurut Ibu seberapa penting sih penguatan edukasi ataupun regulasi untuk menekan penggunaan vape di kalangan remaja, terutama remaja perempuan nih Bu? Oke. Ya sebenarnya terkait dengan edukasinya memang harus disampaikan ya, karena ini sudah menjadi permasalahan global ya, kesehatan global, tidak hanya kesehatan di Indonesia aja, tapi atau mungkin kita di lingkup di Sumatera Barat, tapi sudah kesehatan global karena bagaimana kita lihat teman-teman kayak di luar negeri itu ya, karena compact-kan atau bentuknya yang stylish ya kan dan lucu dan yang rasanya dimana mungkin terkait dengan dibandingkan dengan mungkin asap yang ditimbulkan kayak Nanda bilang tadi, kalau ini mungkin tidak terlalu yang asapnya seperti apa, rasanya enak. Jadi memang perlu ada edukasi yang lebih menyasar pada kelompok-kelompok yang memang banyak menggunakan terutama remaja ya, remajanya teman mau dari adik-adik yang usia ini nih SMP, SMA, dan juga harus ada advokasi juga ke teman-teman dari mungkin dari sekolah ya, dinas pendidikan, kolaborasi dengan dinas kesehatan. Dan salah satu yang perlu kita lihat ya, kita perhatikan adalah baru-baru ini dari di Singapura dan di Cina itu ada laporan bahwasannya tidak ada ditemukan bahan senyawa sedatif atau etomidat di dalam e-sigaret atau rokok elektrik ini. Nah, yang perlu kita khawatirkan adalah ini juga sama bahayanya dengan yang si nikotin tadi dan juga produk-produk yang di dalam cairan liquidnya si vaping tadi. Ini merupakan bahan yang anestesi yang digunakan untuk di dunia medis. Ya, kadang ada beberapa manufacturernya atau pembuat dari ini kadang-kadang memang entah kita itu tujuannya untuk apa ya kan, seharusnya tidak ada di situ ya kan, harusnya nikotin free atau yang lain, tapi memang karena memang tidak ada pengawasan dan kontrol yang ketat terkait dengan itu, akhirnya masuklah si etomidat ini. Dan pertama kali itu ada terdeteksi ketika dicek urinnya nih di Singapura ya, seperti itu. Nah jadi memang ya Ibu rasa terkait dengan edukasi dan advokasinya memang harus wajib ya, terutama pada adik-adik remaja. Juga advokasi mungkin melibatkan dengan dari Badan Narkotika Nasional ya. Sejauh ini etomidat masuknya kemana, ke nafza atau kemana masuknya golongan psikotropika ya, jadi bahaya ya. Jadi memang kedepannya terkait dengan vaping ini memang harus ada edukasi yang lebih, ini melihat bagaimana sih lebih mengikuti terkait dengan tren FOMO-nya tadi, atau memang kita harus lebih perhatian lagi terkait dengan dampak kesehatannya, terutama kesehatan reproduksi perempuan tadi. Berarti emang sangat sepenting itu nih teman-teman, kita harus mengedukasi teman-teman kita yang pengguna vape. Mungkin kita yang berpengetahuan sedikit juga boleh nih kan Ibu untuk mengedukasi, mana tahu temannya jadi terpengaruh gitu kan karena dengar ceramah kita, dengar edukasi dari kita. Oke Bu, mungkin untuk selanjutnya sebagai penutup nih Ibu, apa nih kira-kira pesan dari Ibu untuk para remaja perempuan di luar sana yang mungkin masih nge-vape ini Bu, untuk agar segera berhenti gitu Bu, untuk kesehatan reproduksinya agar lebih terjaga gitu. Oke ya. Jadi adik-adik para fellas ya kan, fellas yang perempuan ataupun yang laki-laki sama aja ya kan. Jadi mari kita jadi konsumen yang bijak ya. Jangan terjebak yang namanya fear of missing out atau mungkin solidaritas sama temen, takut nggak enakan nanti. Lebih dilihat, pertimbangkan bagaimana risiko ancaman seriusnya pada kesehatan. Jadi mungkin bisa dilihat lagi bahwa dampaknya itu nggak bagus, karena terutama bagaimana nanti haid dari bulanan yang nggak lancar atau yang lainnya. Jadi cermat, jadi konsumen yang bijak ya, melihat, gunakan kalau memang itu dibeli, kalau memang itu bagus untuk
kesehatan. Jadi stop mulai dari sekarang, mulai jadi mungkin lebih aware lagi ya. Sebelum beli coba dilihat lagi, dikulik-kulik lagi itu kemasannya ya kan, apa aja ininya ya kan, dampaknya bagi kesehatan, dan itu memang harusnya sudah bisa teredukasi di semua lini. Nah, jadi ini teman-teman adik-adik dari fellows-nya dari Hima IKM nih bisa nanti mungkin menyebarluaskan terkait dengan bagaimana dampak kesehatan dari vaping tadi ini pada adik-adik di luar sana. Gitu. Nah, betul banget nih fellows yang sudah disampaikan oleh Bu Yesi. Jadi buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, untuk selalu mengingat pesan dari Bu Yesi. Jadi jangan merusak kesehatan dengan kefomoan tadi ya kan Bu. Jadi konsumen yang cermat gitu ya fellas, jangan ikut-ikutan orang, malah membuat kesehatan reproduksi kita jadi terganggu nih fellas. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya hari ini Bu, atas ilmunya yang bermanfaat. Mungkin kita untuk sebagai penutup boleh bye-bye dulu ke fellasnya Bu. Bye fellas.